Cirinya apa? Akhlakul karimah. Ada ibu-ibu diriwayatkan ibadahnya sepertinya bagus, tapi mengurung seekor kucing, tidak diberi makan dan tidak diberi jalan untuk nyari makan. Apa sabda Rasul? Hiya innar, itu perempuan di neraka. Ibadah bagus, akhlak jelek, berarti ibadahnya jelek. Bagus dalam pandangan manusia, bisa jadi tidak selalu bagus dalam pandangan Allah. Kenapa? Karena manusia hanya melihat lahiriah, sedangkan Allah yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Makanya ada juga Rasulullah mengisahkan seorang wanita yang belum baik akhlaknya, suka zina asalnya, lalu menolong memberi minum seekor anjing. Karena tulus, oleh Allah diampuni dosa-dosanya. Akhlak ke anjing saja, memberi minum seekor anjing saja bisa mendatangkan ampunan Allah, apalagi berakhlakul karimah kepada sesama. Jelas? Jadi siapa santri yang paling sukses belajarnya, cirinya apa? Akhlakul karimah. Pertanyaannya, akhlak itu apa? Jung yang tahu. Hadiahnya haji. Sama-sama ketemuannya di Arafah. Ayo, secara sederhana, akhlak itu respon spontan. Apa? Respon spontan. Ulangi. Respon spontan. Yang mantap. Respon spontan. Jadi kalau sedang duduk begini belum kelihatan akhlak aslinya. Nanti kelihatan itu kalau sendal tidak ada. Kemana sih sendal? Kata-kata yang keluar, sikap yang keluar pertama kali itu spontan. Nah, itu lebih dekat dengan akhlak kita yang sesungguhnya. Ada yang kalau lagi duduk ini mah kalem, tapi kalau ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan, suka keluar kata-kata spontan ini. Nah, kalau orang baik, kata-katanya baik dalam segala kondisi. Tapi yang belum baik, biasanya kalau ada apa-apa keluar kata-kata yang kurang baiknya. Jelas? Adik-adik jelas tidak nih? Nah, akhlak datang dari mana? Cung, siapa yang tahu? Dari hati. Kiai mah langsung tahu. Ala inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada kulluh. Semuanya jadi. Kalau baik sekujur tubuhnya, kalau buruk seluruhnya. Ala wahyal qalb. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi orang itu baru bisa baik akhlaknya kalau qalbunya baik. Hati dibagi 3. 1, qalbun mayyit. Apa adik-adik? Apa artinya? Hati yang mati. Kalau hati mati sudah tidak bisa berfungsi. Orang yang qalbun mayyit, badannya manusia tapi perilakunya bisa lebih buruk dari binatang. Karena sudah tidak pakai perasaan lagi. Tidak ada istaftik qalbak, tidak bisa ditanya karena sudah mati. Makanya ada koruptor yang mengambil beras rakyat miskin. Bayangkan, beras untuk orang miskin dicuri juga. Ini termasuk yang sudah tidak punya hati. Mungkin pernah mendengar adik-adik hukuman, katanya di Korea Utara tuh salah seorang, saya hanya baca ya, dilucuti pakaiannya, dilepaskan, dan anjing-anjing lapar itu dilepaskan, disuruh menggigit supaya
matinya lama, dimakan sedikit-sedikit. Ini hanya orang yang sudah mati hati. Di dalam Islam, peperangan sekalipun harus pakai akhlak. Peperangan, menyembelih ayam harus tajam supaya sakitnya berkurang. Orang yang hatinya mati tidak bisa dinasehati. Nauzubillahi min dzalik. 2, qalbun marid. Apa? Apa artinya? Hati yang sakit. Seperti apa orang yang hatinya sakit? Tidak nyaman hidupnya, teraoseun. Gak enak, jarang tenang, galau, risau. Apalagi? Seperti kalau badan sakit juga tidak enak. Coba, sakit kepala enak? Lalu udah sakit kepala, telinga mendengung, mata jangar, bahagia enggak? Mulut sariawan, hidung mampet, bahagia enggak? Radang tenggorokan, susah nelen, ini baru bagian atas. Kemudian sesek nafas, rorombehen, ambeien, kekeongen, lalu jengkolen, jengkolen teh susah pipis, dan kaligata, bahagia enggak? Punya rumah megah, bahagia enggak? Punya mobil mewah, bahagia tidak? Punya penampilan indah, bahagia tidak? Enggak ada bahagianya kalau tubuh sudah penyakitan. Kecuali yang tubuhnya sakit, hatinya sehat, itu tetap bahagia. Oh ya, ayo tes, cek bagaimana suaranya, tolong dicek. Suaranya kurang besar katanya ini. Bagaimana sekarang, sudah membaik belum? Maaf ya, karena harus ada pengecekan. Sudah membaik nggak? Maaf ya, ini dikaitkan karena jangot wae gitu ya. Gimana nih ya, tenang. Harusnya terdengar dengan baik. Mungkin ini colokannya belum bagus. Sabar ya. Tenang aja Pak, tenang naon. Namanya self service Pak. Tolong dicek suaranya sudah jelas belum? Para pemirsa, tolong dijawab apakah suaranya terdengar dengan baik belum? Itu di komentarnya ada, sudah ada. Ali diam aja. Teruskan. Ya cukup, tidak apa-apa. Ya sekarang mah Pak, oleh Allah dibuat sedemikian rupa. Nah, sudah baik suaranya. Dari Tokyo nonton, dari Kanada nonton, jadi tahu ada pesantren apa namanya? Masya Allah, terima kasih. Sampai di mana tadi teh? Sampai di Kanada, maksudnya teh eta apa? Kolbun marid, badan sakit, sengsara, apalagi yang hatinya sakit. Karena yang namanya bahagia adanya di hati. Jadi jangan heran ada orang kaya, orang cakep, orang melimpah hartanya, orang kedudukannya tinggi menderita, padahal badannya sehat. Kenapa? Karena hatinya sakit. Jelas? Yang ketiga namanya kolbun salim. Ulangi. Apa artinya? Hati yang selamat, hati yang sehat. Dan ternyata orang yang masuk surga itu bukan yang banyak amalnya saja, bukan banyak ilmunya, melainkan yauma la yanfa'u malu wala banun illa
man atallaha biqalbin salim. Ingat, hari tiada manfaat harta maupun anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah biqalbin salim. Jadi nanti yang ke sorga di antara kita ini yang paling bersih hatinya. Banyak amal tapi jadi ujub, jadi takabur, tidak selamat. Contoh, yang pertama dihisab di akhirat nanti ada 3. Yang pertama yang merasa mujahid, mati di medan perang. Ditanya sesudah diperlihatkan amal, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjihad sampai saya mati di medan perang. Saya lakukan karena engkau. Bayangkan, dia berperang sampai mati, ngakunya lillahi ta'ala, tapi Allah kan tahu isi hati. Wa huwa alimun bidatis sudur, dan Allah Maha tahu isi hati. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Walaupun dia ngaku lillahi ta'ala, Allah tahu. Lalu Allah berfirman, dusta kamu, kadzabta, bohong. Engkau berjuang bukan karena Allah, engkau berjuang karena ingin disebut pahlawan, ingin disebut pemberani, ingin dianggap pejuang hebat, dan sudah engkau dapatkan di dunia. Di akhirat ternyata masuk neraka, diseret dalam keadaan telungkup. Jadi tidak semua yang merasa pejuang itu nanti masuk surga. Sebabnya apa? Halo? Sebabnya kurang hebat perjuangannya bukan, kurang hebat omongannya bukan. Karena apa yang kurang? Hatinya kurang ikhlas, bukan karena Allah, walaupun ngaku-ngakunya karena Allah. Yang kedua dihisab adalah yang belajar agama dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya. Pasantren ya, para kiai punten yai, kita bakal dihisab nih yang kedua. Ada yang masuk surga, ada yang tidak masuk surga. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah belajar agama dan saya mendakwahkannya, saya belajar Quran dan saya membacanya. Bohong kamu. Ada juga yang ditolak. Kamu belajar agama karena ingin disebut kiai, ulama, dai kondang, dan sudah engkau dapatkan pujian itu di dunia. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup jadi ahli neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi nanti akan ada kiai, ustadz, ulama yang kata orang ini teh ulama, tapi tidak ulama dalam pandangan Allah. Mungkin juga dai yang terkenal, nauzubillah, yang diseret jadi ahli neraka. Bukan kurang ilmunya, bukan kurang dakwahnya, yang kurang cuma satu, apa? Hatinya. Belajar agama bukan cari keridhaan Allah, tapi cari dunia. Pengen disebut kiai terkenal, pengen disebut ulama karismatik, pengen disebut dai yang kondang, dan Allah kasih itu di dunia, tapi tidak dikasih pahalanya di akhirat. Bahaya tidak nih? Mau masuk neraka? Mau masuk surga? Hati-hati. Bolehkah saya ingin jadi ulama? Boleh tidak? Tergantung ulamanya apa dalam pikirannya. Kenapa pengen jadi ulama? Kan keren, kalau jadi ulama nanti diundang sana sini, kemudian masuk TV, dihormati, tiap pulang dapat berkat. Wah, enaklah jadi ulama. Kalau gitu jangan pengen jadi ulama. Karena ulama dalam pandangannya beda dengan ulama yang sebenarnya. Tadi mah bukan pengen jadi ulama, tapi pengen cari dunia lewat label keulamaan.
Di dunia saja tidak akan dimuliakan oleh Allah, apalagi di akhirat. Termasuk qori'ah. Ini suaranya jelas tidak nih? Jelas juga kan? Saya harus cek terus karena saya bicara juga kalau nggak kedengaran repot. Tenang. Ada qori'ah masuk neraka, Pak. Padahal suaranya bagus, bacaannya benar. Yang tidak benar apanya? Makanya jangan sampai nanti kalau ada musabaqah tilawatil Quran lebih sibuk dengan piala, lebih sibuk dengan juara, lebih sibuk dengan hadiah. Salah. Yang penting mah sibuk dengan keridhaan Allah. Jadi siapa yang menang dalam musabaqah tilawatil Quran? Yang menang siapa? Yang paling ikhlas. Bahaya kalau kita musabaqah niatnya hanya ingin dapat piala, niatnya ingin dikagumi orang, bisa jadi tidak ada ganjarannya sama sekali, bahkan jadi dosa. Jelas tidak nih adik-adik? Terakhir, siapa yang akan dihisab babak pertama yaitu dermawan. Ini aula ada yang nyumbang juga nih Pak? Santri? Wali santri. Harus dibantu nih yang sedekah-sedekah teh supaya ikhlas. Sebab ada juga dermawan yang di mana-mana sedekah tapi di akhirat tidak diterima. Apa sebabnya? Karena niatnya bukan ingin karena Allah, melainkan ingin disebut dermawan. Jadi dompet peduli umat ini juga diingetin. Ingat, kalau ada orang sedekah jangan hanya diterima uang sedekahnya, bantu supaya yang sedekah itu punya keikhlasan. Karena banyak sedekahnya kurang ikhlasnya tidak diterima. Nah, jelas sekarang adik-adik? Satu apa? Kolbun mayit. Apa artinya? Dua, kolbun marid. Artinya hati yang sakit. Harusnya yang bagaimana yang ketiga? Kolbun salim. Apa yang disebut kolbun salim? Hati yang selamat. Selamat dari apa? Inti terpenting kolbun salim adalah la ilaha illallah. Ini intinya. Kolbun salim itu adalah yang tidak punya ilah selain Allah. Jadi mau kolbun salim itu syaratnya dua. Satu, menafikan. Dua, mengisbatkan. Satu, menghilangkan di hati, dan yang kedua menetapkan. Siapa yang dihilangkan? Tuhan, alihah atau ilah itu. Siapa ilah? Yaitu sesuatu yang mendominasi hati setiap saat, kepikiran terus, ingin dekat, takut jauh, sangat cinta, tidak mau pisah, mau berkorban apapun untuk dia. Nah, itulah biasanya yang disebut ilah, yang kita mau berkorban. Nah, harusnya dianya siapa? Allah. Tiada pencipta selain Allah. Adakah yang bisa bikin sesuatu tanpa izin Allah? Jawab. Sebetulnya kurang pas ya. Ciptaan lagu ini ciptaan, nggak bisa sebetulnya ciptaan Allah. Yang ngarang lagu mah bukan pencipta tapi merangkai nada, merangkai kata. Kalau ciptakan dari tidak ada jadi ada, benar? Hak cipta buku sebetulnya penulis buku mah nggak menciptakan buku, merangkai kata-kata, merangkai tulisan. Aslinya hak cipta ini milik Allah. Tiada pencipta selain Allah. Jadi kita ciptaan siapa? Allah.
Bagusnya jangan somse, karena ini ciptaan Allah. Kalau ada kekurangan jangan bukan minder ya. Karena mungkin menurut kita kekurangan, padahal itu juga Allah punya rencana sendiri. Lihat orang lain jangan iri, karena orang lain juga ciptaan Allah. Lihat yang kurang jangan menghina, karena mereka juga ciptaan Allah. Dan siap ini, setiap saat bisa diambil. Saya belum tentu pulang utuh Pak. Ada yang tangannya pulang duluan, benar? Ada yang kakinya pulang duluan, ada yang matanya pulang duluan, ada yang rambutnya pulang duluan. Ada tuh santri naik motor, kepleset, masuk ke bawah tronton Pak, kelindes tangan kanannya, hancur, diamputasi buntung sebelah. Pas waktu ke sekolah, kata teman-temannya, wah kasihan, kamu tangannya nggak ada sebelah. Apa kata santri ini? Lihat dong apa yang disisain oleh Allah. Banyak mana sisanya atau yang diambil? Karena santri ini yakin ke Allah, diambil tangan tuh nggak kecewa. Dan yang disisakan lebih banyak. Coba kalau yang diambil semua, sisanya cuman tangan kanan. Kan horor di sekolah begitu, mau salaman aja sana. Ai badan maneh mana? Abdi makan tun panangan. Jadi jangan takut jadi tua. Dan tubuh milik Allah. Kalau sakit juga izin Allah. Tiada pemberi rezeki selain Allah. Jadi tidak boleh kita meyakini ada yang menjadi sumber rezeki, kecuali sumber rezeki itu hanya Ar-Razzaq, Allah. Selain Allah adalah jalan. Orang akan jelek akhlaknya ketika melihat ada sumber rezeki selain Allah. Contoh, pedagang akan jelek akhlaknya kalau menganggap pembeli itu sumber rezeki. Padahal pembeli itu bukan sumber rezeki, melainkan apa? Jalan rezeki. Makanya tidak boleh disebut pembeli adalah raja, kecuali kalau yang belinya raja, berarti beneran. Pembeli adalah ladang amal. Mau beli mau enggak beli, kita tetap harus baik akhlaknya, karena amal soleh. Tapi dia udah nawar enggak jadi beli, artinya dia enggak bawa rezeki kita. Enggak usah sakit hati. Kalau orang menganggap pembeli sumber rezeki, baiknya tuh supaya dia beli. Kalau orang beriman, baiknya tuh supaya Allah ridho. Mengerti nggak dek? Kalau Allah pemberi rezeki, perlukah kita licik? Jawab. Perlukah kita korupsi? Perlukah kita menjatuhkan orang lain, dagangan orang lain? Perlukah kita serakah? Nggak perlu. Kalau yakin Allah pemberi rezeki, tenang weh. Dan semuanya juga diciptakan sudah lengkap dengan rezekinya. Cecak makanannya, nyamuk. Nyamuk punya sayap, cecak punya sayap. Apakah pernah lihat cecak yang stres, kelaparan? Tidak atau tidak tahu? Lihat mana yang ngedeketin cecak nyari nyamuk, atau nyamuk ngedeketin cecak. Kalau cecak harus nyari nyamuk, mual makan-makan seumur hidup. Allah Maha Adil. Dapat? Apa bedanya dengan kita? Waktu kita di perut ibu, rezeki ada tidak? Cukup tidak?
Mana yang ngedeketin janin mencari rizki atau rizki yang mendekati janin? Langsung ibu makan peda, petei, dorok-dok, karedok, jengkol, kerupuk. Diatur oleh Allah, digiling oleh lambung, diramu sedemikian rupa, masuk ke aliran darah, masuk lewat plasenta, jadi kita dapat rejeki. Bayangkan kalau janin harus nyari rejeki, kapan nyarinya? Keluar juga belum. Kumaha lamun jengkol tidak diolah, bungkelekan ke janin, di dia jengkol, di dia petei. Yakin Allah yang ngurus rejeki? Lahir ke dunia jadi bayi. Bayi manusia itu primata terlemah. Monyet, kambing, kuda, lahir teh nggak lama juga brojol. Main weh. Kita mah 11 bulan ngagoler. Benar? Jadi kalau ada yang nyebut monyet, kamu jangan terlalu tersinggung. Dan monyet mah lebih cepat jalan daripada kita. Jangan nyebut monyet ke orang ya. Waktu kita bayi, rezeki ada tidak? Cukup tidak? Mana yang ngedeketin? Bayi nyari rezeki atau rezeki yang ngedeketin bayi? Yakin? Langsung Allah menciptakan air susu ibu. Ada ibu-ibu yang tidak mengeluarkan air susu. Lalu bayinya dari mana rezekinya? Sapi mengeluarkan. Iya kan? Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Oh iya Pak? Di pesantren ini ada sapi ngedeketin bayi. Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu. Salah, bukan susunya, air susunya. Naon nyusu ka sapi. Bayi di Tasik, rezekinya di Lembang, diperah oleh peternak, dibawa ke koperasi. Ini rezeki bayi Tasik ya. Dibawa ke pabrik, diolah di pabrik, dibawa ke toko, dari toko dibawa ke dapur, dari dapur masukin botol, kocek-kocek, masuklah ke bayi. Yakin tidak nih bahwa kita lengkap dengan rezekinya? Sampai kapan rezeki kita? Sampai mati ada rezekinya. Kita tidak akan mati sebelum rezeki kita ketemu semuanya. Sudah makan belum adik-adik? Masa belum makan? Saya tidak nanya makan pagi. Sudah makan belum? Kalau gitu jangan dibagi pagi ini Pak. Lihat waktu makan, mana yang lebih hebat? Kita ngedatengin makanan atau makanan yang ngedeketin kita? Nasi beres di piring, garamnya ada, sambal itu makanan paling mewah Pak. Hanya segini, sesendok kecil cabai di mana, garam dari mana, tarasi dari laut mana, jeruk tomat dari gunung mana, ngumpul dari mana-mana jadi sambal. Coba kalau nyari sambal sendiri, harus ke laut, ngeringin garam, harus numbuk teri supaya jadi tarasi.
harus nanam tomat, harus nanam cabai, gak akan jadi-jadi. Oleh Allah dimudahkan, benar? Belum lagi makan telur, itu teh susah ngehamilin hayam teh. Udah hamil juga kita nggak tahu, harus minta izin suami hayam, harus nunggu ayam bertelur. Aduh, beres ada di piring kita, benar? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Makanya orang yang yakin ke Allah mah nggak akan takut tentang rezeki itu. Kita tuh diciptakan sudah lengkap dengan rezekinya. Takutnya orang beriman bukan takut tidak ada rezeki, tapi takut tidak ada berkah dari rezekinya, karena tidak jujur nyarinya. Maka kalau Indonesia dikenal sebagai negara yang banyak korupsinya, artinya Indonesia teh negara kurang iman. Dah kalau iman kuat mah muala licik, pasti ada rezekinya. Ini teh ada yang sudah punya anak belum di sini? Oh, para kiainya. Alhamdulillah, saya dititipin anak 11. Beres tuh rezekinya. Cucu mau 7, ada rezekinya. Kuda 33, Pak. Aya ta rezekina. Kuda mah lebih enak. Cengar cengir di kandang teh. Kami yang ngarit, Pak. Cek kuda tetah gitu jang ngarit. Akang mah teu bisa keluar ti kandang, maneh heyo ngarit santri. Atuh santri teh ngarit, Pak. Enak nggak jadi kuda? Saya mah nggak mau. Bu, Pak, jelas nggak nih? Kira-kira orang-orang yang yakin ke Allah, la ilaha illallah, bekal bagus akhlaknya. Kalau yakin tidak ada pemberi rezeki selain Allah mah tenang. Ada ibu-ibu yang suaminya sudah meninggal nggak di sini? Ada, Bu? Cik, mana acungkan tangannya? Saya bukan mau ngelamar, cuma nanya aja. Ibu, udah berapa tahun suaminya meninggal? 6 tahun. Ibu masih hidup? Masih makan? Masih makan. Masih berteduh, Bu? Masih. Pakaian masih cukup? Ada yang kurang tidak pemberian dari Allah? Nggak ada. Berarti bukan suami pemberi rezeki. Ya. Kalau suami pemberi rezeki, suami meninggal, ibu kelaparan. Suami itu bukan pemberi rezeki, suami itu pemakan rezeki. Suami hanya jadi jalan sebagian rezeki ibu dan anak-anak. Tidak lewat suami semuanya, banyak jalannya. Makanya jangan terlalu cinta sama suami, ya. Kalau udah terlalu cinta, bisa menuhankan suami. Kalau sudah menuhankan suami, Allah tidak suka. Kalau Allah tidak suka, hidup kita tidak akan pernah bahagia dunia akhirat. Jelas. Sampai kapan rezeki kita? Nanti kita lihat adik-adik kalau udah tua ya, akan balik rezekinya kayak bayi lagi. Ngedeketin, sekarang agak jauh dikit, kita harus ikhtiar. Tapi lebih hebat rezeki yang datang daripada kita yang ngedatengin. Nanti udah tua, susah jalan. Adek mana Aki? Dapur. Aki duduk aja, saya bawain. Datang sendiri tuh dari dapur. Mau makan,
Aki tangannya gemetar, disuapin ya, masuk sendiri pak. Datangannya sudah susah masukin, lama-lama Aki kenapa? Susah ngunyah, diinfus ya masuk sendiri, nggak pakai dikunyah. Lama-lama Aki innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berarti apa? Sudah selesai rezekinya. Kartos nyebut aki padahal saya ke aki pak. Sudah 6 cucu aki asli ya. Tongahina ke aki-akinya. Nah bapak ibu yang baik, sudah segitu aja cukuplah ya. Teruskan. Jadi siapa yang memiliki diri kita? Siapa yang mengurus kita setiap saat? Mungkinkah Allah tidak tahu tentang diri kita? Allah tahu apapun yang ada pada diri kita? Siapa yang mencukupi rezeki kita selama ini? Yakin? Adakah yang kurang pemberian dari Allah? Nggak ada yang kurang. Kita mah dicukupi terus. Nikmat dari Allah tiada bertepi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nih rambut itu nikmat. Nikmat rambut bukan yang nongolnya aja, tapi nikmat ada akarnya. Coba kalau rambut kita hanya di atas nggak ada akarnya, sekali nyisir CF. Coba kalau nikmat hanya akarnya aja nggak ada rambutan, gundul, benar. Nikmatnya juga rada pageh. Coba kalau gampang coplok. Alhamdulillah. Kepala kita untung di atas, kumamun dihanap. Mata kedip, alhamdulillah kompak kedipnya, kumamun teu kompak, ting teng. Untung kecepatannya diukur pas. Gimana kalau terlalu cepat? Bagaimana kalau lambat? Tabrakan. Eta teh nikmat dari Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Belum lagi punya telinga. Alhamdulillah telinga kita teh diatur oleh Allah, enggak semuanya kedengaran. Ini teh telepon teh miliaran pak yang lagi telepon di sekitar kita, suara macem-macem ini ada. Untung nggak kerekam semua ya. Kumaha lamun tiap nu ngobrol kedengaran, liar. Belum lagi jin ngarobrol ya teh jin. Kunti untung nggak kedengaran. Coba kalau kuntilanak ngadongeng kedengaran oleh kita, stres pak. Belum lagi nyamuk kan kedengaran kalau dekat, benar? Gimana kalau tiap nyamuk terbang kedengaran liung? Belum lagi kalelawar ngobrol. Makanya alhamdulillah pendengaran kita dibatasi oleh Allah. Lamun sagala kedengar stres kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mata untung tidak seperti Superman dalam film. Sok lamun sagala katingali tembus pandang atas liar pak ya. Santri mual tiasa diajar. Dan tembus pakaian, masih mending tembus pakaian, tembus daging, jadi rorongkong wungkul. Loh, horor pak. Coba
Bapak lihat istri tulang belulang kan sieun. Makanya untung yang jauh nggak begitu kelihatan. Jin juga nggak kelihatan, Pak. Coba kalau segala kelihatan oleh mata teh, Pak. Jin nuju caralik di dia sareuri. Bisa stres. Makanya dibatasi itu bagian dari nikmat. Betul? Hidung, alhamdulillah, penciuman kita terbatas. Coba lamun penciuman kita seperti beruang 3 kilometer kecium, Pak. Abdi keur lieur-lieur na itu. Santri dari tadi belum mandi, angin dari sana, kelek wungkul. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan. Ini teh baru belajar dikit tentang la ilaha illallah. Tentang nikmatnya dari Allah. Udah kelelep kita di dalam karunia. Benar? Jadi susah orang akhlaknya baik kalau orang itu tidak mengenal Allah. Itu intinya. Susah kolbun salim kalau tauhidnya tidak bagus. Makanya penting, terpenting, teragung, terutama, terhebat ilmu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, asma wa sifat Allah. Inilah untungnya kita bisa mesantren, bisa mengenal Allah. Kalau di pesantren tetap tidak kenal Allah, pasti susah bagus akhlaknya. Nah ini mudah-mudahan udah habis belum waktunya? Oh, yang menentukan siapa? Jadi sekarang harus bagaimana supaya kolbun salim, menghasilkan akhlak. Harus belajar tauhid yang bagus. Harus kenal ke Allah. Nanti yakin ke Allah. Kalau udah begitu apa? Riyadhah, mujahadah. Harus mau bermujahadah. Seperti orang berenang tidak bisa berenang walaupun tahu air, tahu cara teknik berenang kecuali masuk ke air. Jadi harus belajar ngojai. Nah, tidak ada orang yang bisa dekat dengan Allah secara syariat kecuali orang yang mau mujahadah, mengamalkan ilmu. Karena Allah lihat, barang siapa yang mengamalkan ilmu, Allah akan berikan ilmu yang tidak diketahui. Barang siapa yang bertakwa ke Allah, ya Allah akan ngasih ilmu lainnya. Makanya jangan hanya sibuk mencari ilmu, tapi sibuk juga mengamalkan ilmu. Tahu kebersihan sebagian dari iman? Nah nanti kita periksa kamarnya bersih enggak, toiletnya bersih enggak. Karena kalau kurang bersih artinya kurang. Nah begitu, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun belajar, nyimpen sampah pada tempatnya aja ada yang gak bisa. Eta teh diajar naon? Nah, sebagai pesantren pusatnya Islam harus jadi bukti indahnya Islam. Bukan hanya kopiah, mukena dan pakaian, tapi harus bersih, rapi, tertib, teratur. Setuju? Baru nanti bisa dekat dengan Allah. Kalau kita tahu teori tapi tidak tahu amal, tidak termasuk orang yang beruntung. Kan di dalam surat Al-Asr ada 4 ciri orang yang sukses. 1, amanu. 2, wa amilus sholihat. 3, watawasau bil haq. 4, watawasau bis sabr. Nah jadi pesantren teh harus pusatnya orang beriman dan pusatnya orang beramal, juga pusatnya orang berdakwah dan pusatnya kesabaran. Baru sukses. Lamun merasa imannya kuat tapi kurang amal, tidak sukses.
Sudah beramal tidak mau dakwah, tidak sukses. Dakwah tidak punya sabar, tidak sukses. Ya, Pak, amalkan yang 4 tadi supaya hidup sekali, hiduplah yang berarti. Nah, hidup berarti 4 kuncinya. 1, iman, yakin ke Allah. 2, semua kegiatannya jadi amal, jadi bukti indahnya Islam. Yang ketiga, senang untuk menyampaikan, mendakwahkan Islam. Dan yang keempat, orang yang tawasaw bisabr, orang yang sabar dan menyabarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Pak Yai sadayana. Kurang naon Ibu, pakai kurang-kurang segala. Orang mah kurang tobat ya. Oh, tambahan boleh sedikit? Supaya yakin ke Allah, supaya hati bersih, hati-hati milih teman. Karena teman ini berpengaruh. Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran. Ini hanya ilustrasi dari Rasulullah. Bergaul dengan ahli tahajud, ke bawah tahajud. Bergaul dengan jahe, jago hees, sarewae. Bergaul dengan yang waro, hati-hati, akan bersih hati. Bergaul dengan tukang bobogohan, bisa jadi tergelincir. Makanya jangan salah milih teman. Mau ditambah lagi? Supaya hatinya selalu jadi yakin ke Allah, harus kuat ibadah dan doanya. Karena doalah yang bisa menjadi bagian merubah takdir. Saya kira di sini semua ngamalkan sholat 40 rakaat ya. 17 fardu, TBM tepat waktu, berjamaah di masjid sekuat tenaga, tambah 10 rawatib. Tidak boleh lepas qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, plus 11 tahajud. Jadi berapa tuh? 38 plus 2 duha. Minimal 40 kali minta ke Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau 40 kali minta, masa enggak dikabulkan? Makanya kalau sholatnya kurang, baik kurang jumlah maupun kurang khusyuk, ya rada susah dekat dengan Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang Engkau ampuni seluruh dosa kami, menjadi hamba yang benar-benar istiqomah mensucikan diri. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas solihin. Berkahi pesantren ini ya Allah, jadikan tempat ini benteng iman, jadikan di tempat ini lahirnya hamba-hamba yang teguh iman. Karuniakan kepada tempat ini jadi bukti keindahan agama-Mu ya Allah. Jadikan tempat ini menjadi sumber dakwah bagi umat-Mu ya Karim. Ya Allah, lindungi kami dari nikmat yang dikufuri, lindungi kami dari kufur nikmat, lindungi kami dari kufur iman, lindungi ya Allah dari apapun yang membuat kami jauh dari-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, istiqomahkan kami, karuniakan husnul khotimah, jadikan kami semua ahlul jannah. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Bapak Ibu yang baik, istiqomahkan zikrullah ya, karena zikirnya yang akan membersihkan hati, zikirlah yang akan menguatkan iman. Fadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, niscaya akan beruntung. Istiqomah itu diawali dengan istiqomah zikrullah ta'ala. Terima kasih Pak Yai sadayana, hatur nuhun. Sampai jumpa pagi ini jam 9 di Masjid Agung Tasikmalaya.